Seorang pemuda bernama Raka datang ke sebuah bank dengan niat sederhana, menarik 1 juta untuk biaya pengobatan ibunya. Namun karena penampilannya yang lusuh, ia dihina dan diremehkan oleh para pegawai bank. Tak disangka, Raka kemudian mengejutkan semua orang dengan menarik seluruh tabungannya senilai 883 juta lebih, memicu kegemparan di dalam bank. Cerita ini membawa kita menyusuri siapa sebenarnya Raka, seorang pemuda yang memilih hidup sederhana meski sejatinya adalah pengusaha sukses. Ia tidak hanya memberikan pelajaran tentang jangan menilai seseorang dari penampilan, tetapi juga memperlihatkan bahwa kerendahan hati dan ketegasan bisa berjalan berdampingan. Pagi itu, kota Jakarta masih diselimuti gerimis sisa hujan semalam. Trotoar tampak licin, dan kendaraan sudah mulai padat di sekitaran kawasan Sudirman. Di tengah lalu lalang, orang berpakaian rapi, dasi, jas, sepatu mengilap, seorang pemuda, berjalan pelan dengan jaket jeans belel, kaos kusam, dan celana panjang lusuh yang sudah agak pudar warnanya. Di tangannya tergenggam payung lipat yang sudah mulai karatan. Namanya Raka. Wajahnya datar, langkahnya tenang. Ia berhenti di depan sebuah bank bertingkat yang megah. Pelang besar dengan huruf kapital mencolok berdiri tegak di depan gedung, PT. Bina Nusantara Finansia. Petugas keamanan di pintu menatapnya dari atas sampai bawah. Tak ada senyum, hanya tatapan curiga. "Maaf, ada keperluan, Mas?" Tanya satpam yang badannya kekar, lengkap dengan seragam dan earphone kecil di telinga. Raka mengangguk pelan. "Saya mau ambil uang, ke teller." Satpam sempat menahan gerbang. Sejenak, menatap Raka, seolah sedang menilai apakah pemuda ini pantas masuk. Tapi akhirnya dia membuka pintu, meski tanpa sepatah kata pun sambutan. Raka melangkah masuk ke lobi bank. Ruangan itu dingin, tak hanya karena AC, tapi juga karena sikap orang-orang di dalamnya. Pegawai-pegawai bank berdiri rapi di balik meja, sibuk dengan komputer dan layar digital. Aroma parfum mahal tercium samar-samar. Raka melangkah ke mesin antrean dan mengambil nomor. Dia melihat sekeliling. Hampir semua nasabah duduk rapi dengan pakaian bersih dan berkelas. Ia satu-satunya yang tampak tidak selevel. Salah satu teller, seorang wanita muda dengan seragam biru gelap dan riasan wajah tebal, melirik ke arah Raka sambil membisikkan sesuatu ke rekan di sebelahnya. Lalu mereka tertawa kecil. Raka pura-pura tak peduli. Nomor antreannya masih jauh. Ia duduk di kursi tunggu, membuka ponsel bututnya, lalu membaca pesan dari ibunya. "Nak, kalau bisa kamu ambil uang 1 juta aja dulu, buat obat. Maaf ya jadi nyusahin." Raka menghela napas panjang. Matanya sempat berkaca-kaca. Tapi buru-buru dia pejamkan mata. Ia bukan orang yang gampang menunjukkan air mata, apalagi di tempat umum. Akhirnya nomor antreannya dipanggil. Ia berdiri dan melangkah ke teller wanita yang tadi tertawa. Namanya Dina, tertulis jelas di papan nama kecil di dadanya. "Selamat pagi, silakan. Ada yang bisa saya bantu?" Ucap Dina dengan nada datar, senyum setengah hati, seolah sedang menghadapi pelanggan yang merepotkan. "Saya mau tarik tunai, Bu." 1 juta. Dina mengerutkan alis. "Dari rekening siapa?" "Rekening saya." Ia memberikan buku tabungan dan KTP lusuh yang sudah mulai terkelupas plastiknya. Dina menerimanya dengan jari 2 seperti sedang memegang sesuatu yang kotor. Ia membuka komputer dan mulai mengetik. Tak lama kemudian ia tersenyum kecut. "Saldo Anda cukup, tapi kenapa nggak pakai ATM aja, Mas?" Tanyanya sambil menatap Raka. "Dari ujung rambut ke ujung kaki, ATM-nya hilang. Saya belum sempat ganti, makanya ke sini." "Oke." Dina mulai mencetak formulir dan menyerahkan kertas untuk ditandatangani. Sambil menunggu proses pencairan, rekan teller di sebelahnya, seorang pria muda berkacamata, berbisik pelan. "Minta 1 juta doang, tapi gaya kayak gelandangan. Ngapain?" "Juga dilayani lama-lama." Dina terkikik. "Mungkin habis ngamen," balasnya. Raka mendengar semuanya. Jelas, tapi tetap diam. Ia menatap keluar jendela. Hujan sudah reda. Tapi hujan lain turun di dalam hatinya. Hujan yang tak kasat mata, tapi menyesakkan. Beberapa menit kemudian, Dina menyerahkan uang tunai dan berkata,
Silakan dicek, Mas. Sudah pas 1 juta ya? Terima kasih, jawab Raka pelan. Namun saat ia hendak pergi, ia berhenti, lalu berbalik menatap Dina. Oh iya Bu, katanya dengan suara pelan tapi tegas. Saya juga mau tarik seluruh saldo saya. Semuanya. Dina mendongak. Maksudnya? Saya mau tarik semua uang di rekening ini. Tolong proseskan. Suasana di ruangan teller mendadak hening. Rekan-rekan, teller yang lain mulai saling berpandangan. Dina mengerutkan dahi, lalu mengetik ulang data di komputernya. Sesaat kemudian, wajahnya berubah. Pupus senyumnya. Ia melirik layar, lalu melirik Raka. Bapak yakin? Suaranya kini terdengar gugup. Yakin, jawab Raka dengan pandangan tajam. Saya mau tarik semuanya. Tulis ya. 843 7772 500. Sekali lagi saya bilang, semua. Dina menelan ludah. Dan hari itu, semua orang di dalam bank menyadari bahwa mereka telah membuat kesalahan besar. Wajah Dina memucat, seperti baru melihat hantu. Tangannya bergetar saat mengecek ulang layar komputer. Angka itu tidak salah. Saldo atas nama Raka F. Hidayat memang sebesar 843.772.500. Angka yang terlalu besar untuk penampilan lusuh seperti itu. Terlalu mengejutkan untuk disandingkan dengan tas selempang kumal, sepatu berdebu, dan kaos pudar. Rekan-rekannya yang semula mengejek kini mulai berdiri, pura-pura sibuk, padahal semuanya mengarahkan telinga ke pembicaraan antara Dina dan Raka. Bapak. Suara Dina kini berubah 180 derajat. Apa tidak lebih baik kalau dana sebesar ini ditransfer atau diambil sebagian dulu saja? Kami perlu persetujuan manajer untuk jumlah sebesar itu. Raka menatapnya tanpa senyum. Kalau dari awal saya diperlakukan dengan layak, mungkin saya akan pertimbangkan. Tapi saya cuma minta satu hal, cairkan semuanya. Saya tunggu. Dina tampak salah tingkah. Baik, saya akan panggil manajer. Ia berdiri dan setengah berlari ke dalam. Dalam hitungan menit, seorang pria dengan jas abu-abu dan senyum korporat keluar dari ruangannya. Ia menghampiri Raka dengan gaya ramah yang terasa terlalu dibuat-buat. Selamat pagi Pak Raka, saya Pak Indra, manajer cabang di sini. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang Bapak alami. Kami hanya butuh sedikit waktu untuk memproses penarikan dalam jumlah besar seperti ini. Ujarnya sopan sambil sedikit membungkuk. Raka hanya mengangguk pelan. Ambil waktu yang Anda perlu. Tapi saya tidak berubah pikiran. Boleh saya tahu, untuk keperluan apa uang ini ditarik semua? Mungkin bisa kami bantu dengan solusi lain, Pak. Transfer, investasi ulang, atau... Raka menatap tajam. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan kepada orang yang tadinya membiarkan karyawan memperlakukan nasabah seperti saya seperti sampah. Pak Indra tercekat, tak bisa membantah. Sementara itu, suasana ruang tunggu mulai berubah. Beberapa nasabah mulai melirik-lirik ke arah Raka. Seorang ibu-ibu dengan tas branded terlihat berbisik pada suaminya. Itu orang, masa katanya tarik 800 juta lebih? Tapi bajunya kok kayak pengemis? Yang lain juga mulai memperhatikan. Raka tetap duduk tenang, seperti tak terganggu. Ia membuka ponselnya, mengecek pesan dari rumah sakit. Ibunya perlu operasi kecil sore ini. Uang 1 juta cukup untuk DP, tapi sisanya akan dibutuhkan tak lama lagi. Namun, alasan sebenarnya dia menarik semua uangnya bukan soal rumah sakit, melainkan soal harga diri. Beberapa menit kemudian, Dina kembali dengan wajah tegang. Kami sedang siapkan dananya, Pak. Akan kami serahkan dalam bentuk tunai, sesuai permintaan. Raka mengangguk. Baik. Boleh kami tawarkan ruang VIP di belakang agar Bapak menunggu dengan nyaman? Tanya Pak Indra dengan senyum tipis. Tidak usah. Saya nyaman di sini. Biar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Perkataan itu menusuk seperti pisau. Pegawai lain pura-pura sibuk menatap layar, tapi jelas mereka mendengarnya. Salah satu teller pria yang tadi ikut tertawa kini menyesal. Sungguh Raka menatap Dina sejenak.
Tadi kamu tertawa. Kenapa? Dina tergagap. Saya tidak bermaksud menyinggung, Pak. Maaf. Bukan soal saya. Tapi kamu harus tahu, kamu kerja di tempat yang menyimpan kepercayaan banyak orang. Bukan hanya orang yang bersepatu mahal. Dina menunduk, wajahnya memerah karena malu. Tak lama kemudian, 2 orang staf laki-laki muncul dengan koper hitam berlogo bank. Mereka mendorongnya dengan hati-hati. Petugas keamanan berjaga di sekeliling koper seperti mengawal emas batangan. Mata nasabah terpaku. Ini uangnya, Pak Raka. Tolong dicek dan tanda tangani berkas penerimaan, ucap staf yang membawanya. Raka berdiri pelan. Ia menghampiri koper itu, lalu membukanya sedikit. Isinya uang tunai dalam ikatan rapi, ratusan juta dalam lembaran 100.000. Bau khas uang baru menyeruak di udara. Ia menandatangani dokumen yang disodorkan. Semua mata melihat. Beberapa orang mengira ia gila. Beberapa mendadak penasaran siapa dia sebenarnya. Setelah koper ditutup dan siap dibawa, Raka melangkah keluar dari bank. Tak ada ucapan terima kasih. Tak ada permintaan maaf yang sungguh-sungguh. Hanya tatapan kosong pegawai yang tahu mereka telah menilai orang secara dangkal dan sekarang terlambat untuk memperbaikinya. Di depan bank, seorang wartawan muda yang duduk di warung kopi kecil di seberang jalan memperhatikan semuanya. Matanya menyipit, penasaran. Ia mengambil catatan kecil dan menuliskan sesuatu. Pemuda lusuh tarik 843 juta di bank mewah. Ada apa sebenarnya? Dan saat itu, kisah Raka baru saja dimulai. Langkah kaki Raka terasa berat, meski koper hitam di tangannya lebih berat secara fisik. Namun, yang sebenarnya lebih membebani adalah rasa kecewa. Bukan hanya pada bank tadi, tapi pada dunia yang sudah lama menilai manusia dari permukaannya saja. Ia menyusuri trotoar ibu kota dengan langkah pelan, sesekali memandangi gedung tinggi yang menjulang, memantulkan cahaya matahari ke wajahnya. Panas, tapi tidak lebih panas dari hatinya yang mendidih. Sebuah angkot berhenti tepat di depannya. "Bang, mau kemana?" tanya sopir. Raka tersenyum kecil. "Ke arah Cibubur." Sopir melirik koper hitam itu sebentar, lalu membuka pintu. "Naik aja, Bang, tapi itu aman ya?" "Isinya baju kotor," jawab Raka singkat. Sopir mengangguk, meski masih melirik dari kaca spion selama perjalanan. Di dalam angkot yang goyang-goyang, Raka membuka ponselnya dan menatap satu foto. Seorang wanita paruh baya tersenyum dengan infus di tangannya. Ibu. Nama yang selalu menjadi alasan. Dulu, ketika usianya masih 11 tahun, ibunya pernah dibentak oleh petugas bank hanya karena tidak bisa menandatangani formulir. Ibunya buta huruf. Tapi wanita itu tidak pernah menyerah hidup dan membesarkannya dengan penuh kasih. Raka tumbuh tanpa ayah, tapi cukup kuat untuk jadi lelaki. Dan hari ini, kejadian di bank terasa seperti pengulangan masa lalu. Hanya saja, ia sudah tak mau diam. Sesampainya di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, Raka langsung meletakkan koper di bawah kasur. Tak ada brankas, tak ada penjaga, hanya kepercayaan pada dirinya sendiri. "Kak, kamu udah pulang?" Suara lembut terdengar dari ruang tengah. Raka mendekat, melihat ibunya terbaring lemah di kasur tipis. "Iya, Bu. Tadi habis dari bank. Uangnya sudah ada. Operasinya bisa kita jadwalkan besok." Senyum ibunya pecah, meski tubuhnya lemah. "Ibu udah bilang, jangan ambil semua uangnya. Kamu tuh harus simpan buat masa depanmu." "Bu," kata Raka lembut, menggenggam tangan sang ibu. "Saya nggak butuh masa depan yang penuh uang kalau hari ini saya kehilangan ibu." Tangis kecil pecah dari sudut mata sang ibu. Mereka saling diam sejenak, berbicara dengan perasaan yang tak bisa ditulis di kertas manapun. Setelah memastikan sang ibu tidur kembali, Raka keluar ke dapur. Ia membuka laptop tuanya, yang layarnya sudah bergaris-garis, tapi masih bisa menyala. Ia login ke situs investanku.id, sebuah platform investasi yang ia dirikan secara diam-diam sejak 4 tahun lalu. Situs itu sederhana, tapi sudah memiliki lebih dari 25.000 pengguna aktif. Raka adalah pemilik sekaligus pengembang utamanya. Tak ada fotonya dimanapun.
Ia selalu menyembunyikan identitas, bukan karena malu, tapi karena percaya bahwa jasa tak selalu perlu nama. Namun hari ini, ia tergoda untuk mulai muncul ke permukaan. Tiba-tiba, laptopnya berbunyi. Sebuah email masuk, judul, permintaan wawancara. Dari rahman.jurnalis.beritaviral.com. Selamat malam, Bapak Raka. Saya menyaksikan kejadian di Bank Bintang tadi siang. Apa Bapak bersedia diwawancarai? Banyak masyarakat ingin tahu siapa Anda. Sebenarnya, Raka menatap layar cukup lama sebelum mengetik balasan. Bukan saatnya, tapi mungkin sebentar lagi. Ia klik tombol kirim, lalu mematikan laptopnya. Malam itu, Raka keluar sebentar untuk membeli bubur dan obat. Di perempatan jalan, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Spanduk besar bertuliskan, Bank Bintang, pelayanan ramah untuk semua kalangan. Ia tertawa kecil. Semua kalangan, ya? Ia berdiri di seberang jalan beberapa saat, lalu mengeluarkan ponsel. Ia membuka kamera, lalu mengambil satu foto. Spanduk itu dengan lampu jalan yang menggantung di atasnya. Kemudian ia membuka akun Twitter anonim miliknya, yang memiliki 19.000 pengikut diam-diam. Ia mengetik, "Hari ini saya ditertawakan di bank karena berpakaian lusuh. Mereka tak tahu saya akan tarik 843 juta. Lain kali, jangan nilai orang dari sepatunya." Pelayanan tanpa hati. Bank Bintang lalu, ia unggah foto spanduk itu. Tak lama, notifikasi membanjiri layar, retweet, komentar, reaksi. Tapi Raka tak membalas satupun. Ia hanya mematikan ponsel, menarik napas panjang, dan kembali masuk rumah. Karena ia tahu, gelombang pertama baru saja dimulai. Pagi itu, suara ayam kampung belum habis berkokok, tapi notifikasi di ponsel Raka sudah meraung tiada henti. Cuitannya malam tadi telah meledak. 152.000 retweet, 284.000 likes, ribuan komentar. Nama Raka mendadak jadi trending topik. Hashtag Bank Bintang menduduki peringkat nomor 1 se-Indonesia. Semuanya gara-gara satu kalimat, satu foto, dan satu kebenaran kecil yang ia lontarkan ke dunia. Raka memandangi layar ponsel tanpa ekspresi. Ibunya masih tertidur, napasnya lambat tapi tenang. Ia berjalan ke dapur untuk membuat teh manis, kebiasaannya setiap pagi sejak SMA dulu. Namun pagi ini tidak biasa. Telepon pertama datang dari nomor tak dikenal. "Selamat pagi, Bapak Raka F. Hidayat?" Suara perempuan terdengar ragu. "Yah, siapa ini?" "Saya Dini dari redaksi Kompas Pagi. Kami ingin mewawancarai Bapak secara eksklusif mengenai kejadian di Bank Bintang. Video CCTV Anda sudah beredar, Pak. Warganet sedang menggali identitas Bapak. Bahkan, ada yang menduga Bapak ini tokoh misterius di balik investanku.id." Raka memejamkan mata. "Saya tidak tertarik. Maaf." Klik. Ia matikan panggilan itu. Tapi 5 menit kemudian panggilan lain masuk. Lalu WA dari nomor-nomor asing. Tiba-tiba, akun-akun besar Instagram menandainya. Potret dirinya saat duduk di bank, dengan ekspresi tenang dan koper hitam di kaki, kini jadi bahan meme. Ada yang menulis, "Miskin versi kamu, lupa bawa dompet." Miskin versi dia, cuma ambil 1 juta, padahal punya 8,43 juta. Hati-hati menilai orang. Raka menghela napas panjang. Ia tak marah. Tapi ini bukan yang ia inginkan. Ia hanya ingin memberi pelajaran. Tapi dunia punya cara sendiri membaca cerita. Sore itu, ia ke rumah sakit untuk mengantar ibunya kontrol. Ia tak menyangka, suster yang biasanya cuek kini menyambut dengan penuh senyum. "Pak Raka, kami sudah siapkan ruang VIP. Ini gratis, sponsor dari yayasan sosial yang tergerak setelah baca berita Bapak." Raka mengernyit. "Yayasan apa?" "Yayasan Amanah Hati, Pak. Mereka tahu Bapak ingin operasi ibu, dan karena kisah Bapak menginspirasi, mereka ingin bantu." Mendadak dunia terasa seperti sandiwara. Ketika dulu ia datang untuk periksa ibu dan membawa BPJS, ia sempat disuruh menunggu 5 jam. Tapi kini, karena viral, semua pintu terbuka. Malamnya, di kontrakan kecilnya, Raka membuka laptop. Ia login ke dashboard investanku.id. Jumlah pengguna naik tajam.
Jujuguru 200 user baru hanya dalam 24 jam. Tapi yang mengejutkan bukan itu. Di pojok kanan atas, muncul notifikasi pesan internal dari admin ke admin. Satu nama muncul, Bayu, mantan, sahabat Raka yang kini menjadi komisaris bank digital pesaing. Rak, lo viral bro. Gua nggak nyangka lo yang bikin investanku. Gua bangga sekaligus malu. Lo inget nggak dulu waktu lo daftar kerja di tempat gua, terus ditolak karena nggak qualified? Sekarang gua ngerti kenapa lo nolak tawaran kerja 2 tahun lalu. Kita harus ketemu. Raka memandang lama pesan itu. Ingatan melayang ke masa lalu. Bayu, teman sekelas semasa kuliah, dulu sering nebeng makan di kos Raka. Tapi setelah jadi eksekutif muda, Bayu berubah. Saat Raka lamar kerja, Bayu bahkan tak mau bertemu langsung. Hanya HR yang bilang, "Maaf, CV Anda kurang berkelas, lucu." Sekarang semua orang cari dirinya. Tapi, tak semua kabar itu manis. Di tengah euforia pujian, mulai muncul akun-akun pembongkar. Satu akun anonim memposting tangkapan layar. Koper segede itu bawa uang cash 843 juta? Nggak logis bro. Mana bukti kalau dia emang punya rekening? Bisa aja ini settingan buat cari popularitas. Komentar lain. Nggak mungkin pemuda kayak dia punya uang segitu. Pasti backingan orang dalam. Atau hasil tipu-tipu online. Cek investanku.id itu deh. Siapa tahu skema Ponzi. Raka tersenyum miring. Ia tahu ini akan datang cepat atau lambat. Viral adalah pedang bermata dua. Satu sisi memotong ketidakadilan. Sisi lain bisa menusuk balik pemiliknya. Ia kembali membuka laptop, mengetik email balasan kepada redaksi iberitaviral.com. Saya bersedia diwawancarai. Tapi satu syarat, tidak ada editan. Saya ingin bicara apa adanya. Bukan sebagai orang kaya, tapi sebagai orang yang pernah dipermalukan. Bab ini ditutup dengan suara azan Isya menggema dari masjid kecil dekat kontrakannya. Raka menatap langit, malam yang mendung. Mungkin sebentar lagi hujan. Dan mungkin badai sesungguhnya belum datang. Gedung studio TV swasta nasional itu tampak megah di malam hari. Lampu-lampu menyorot tajam, kamera siap siaga, dan barisan penonton sudah duduk rapi. Di tengah panggung, hanya ada satu kursi dan satu mikrofon, menanti tamu paling viral minggu ini. Raka duduk tenang di ruang tunggu. Mengenakan kemeja putih kusut dan celana jeans lama, ia menolak tawaran wardrobe mewah dari kru TV. Kalau saya datang ke sini sebagai diri saya, maka beginilah tampilan saya, katanya tegas. Sang host terkenal, Nindi Laras, mengangguk sambil senyum tipis. Ini akan jadi episode dengan rating tertinggi tahun ini. Tapi jangan kaget ya, saya bakal tanya yang pedas-pedas. Raka menatapnya dalam. Silakan, saya sudah hidup dengan rasa pedas sejak lama. Tayangan dimulai. Musik, pembuka menggema. Kamera menyorot wajah-wajah tegang penonton. Saudara-saudara pemirsa di seluruh Indonesia, malam ini kita kedatangan seorang tamu yang viral karena penampilannya dan karena tabungannya. Penonton tertawa. Dulu dia dihina pegawai bank, sekarang dia jadi sosok inspiratif. Mari kita sambut Raka Fahreza Hidayat. Raka melangkah masuk, tepuk tangan membahana, tapi ia hanya tersenyum tipis, lalu duduk. Nindi membuka sesi dengan pertanyaan ringan, lalu mulai tajam. 843 juta, Mas Raka. Uang sebanyak itu ditarik cuma gara-gara dihina? Apakah itu tidak berlebihan? Raka mengangguk pelan. Saya tidak. Ku menarik uang itu untuk membalas dendam. Tapi untuk membuka mata. Saya pernah miskin, sangat miskin. Tapi saya tak pernah mempermalukan orang lain karena itu. Tapi tetap saja, banyak yang bilang ini drama, gimmick. Anda cari panggung, katanya. Raka menatap kamera. Saya sudah kenyang dihina. Tapi saya juga tahu, tidak semua orang bisa bicara. Banyak yang diperlakukan seperti saya, tapi diam. Saya hanya mewakili mereka. Penonton mulai terdiam. Beberapa terlihat mengangguk. Nindi melanjutkan. Ada yang bilang Anda pemilik situs investanku.id, startup yang belakangan naik daun. Tapi nama Anda tak tercantum di mana-mana. Benarkah Anda pendirinya?
Raka menarik napas panjang. Benar, saya yang bangun dari nol. Tapi saya memilih tetap anonim karena saya percaya niat baik tak perlu nama besar. Tapi rupanya, dunia memaksa saya keluar. Penonton bertepuk tangan. Nindi tersenyum, lalu menjatuhkan satu bom. Pertanyaan terakhir, apakah benar Anda pernah ditolak kerja di bank yang kini jadi viral karena menghina Anda? Seisi studio mendadak sunyi. Raka mengangguk pelan. 3 tahun lalu, saya datang dengan CV seadanya. Baju bekas, sepatu sobek. Saya minta pekerjaan sebagai customer service. Tapi saya ditolak. Tanpa pernah diwawancarai. Tahu siapa yang menolak saya? Lanjutnya, nadanya tenang, tapi menusuk. Mbak Putri, kepala cabang yang sekarang muncul di video itu. Penonton terdiam. Beberapa menutup mulutnya. Sang host pun terkejut. Saya tidak datang malam ini untuk mempermalukan siapa-siapa. Tapi kalau kita ingin negeri ini berubah, kita harus mulai dari pelayanan paling dasar. Memanusiakan manusia. Usai wawancara, jagat media sosial kembali meledak. Video pernyataan Raka disebar ulang jutaan kali. Netizen mulai menyerang akun Bank Bintang. Banyak yang menuntut pemecatan kepala cabang. Tapi tidak semua orang senang. Di sebuah ruangan kantor pusat Bank Bintang, seorang pria berjas rapi menatap layar TV dengan rahang mengeras. Anak itu mulai jadi ancaman, gumamnya. Kalau dibiarkan, dia bisa rusak reputasi institusi kita. Segera cari tahu latar belakangnya. Bongkar semua. Sementara itu, Raka pulang ke kontrakannya. Ibu sedang tidur. Di meja ada nasi bungkus dan sepucuk surat dari tetangga. Mas Raka, semoga sehat terus. Kami bangga punya tetangga seperti jenengan. Dari Bu Yani warung sebelah. Raka duduk, membuka nasi bungkus, dan makan dalam diam. Tangannya gemetar sedikit. Bukan karena takut, tapi karena tahu badai sesungguhnya baru dimulai. Pagi itu langit mendung, dan Raka tahu badai itu akhirnya benar-benar datang. Ia baru saja menutup pintu kontrakannya saat dua pria berjas rapi mendekat. Salah satu mengeluarkan ID dan berkata tegas, "Kami dari kepolisian siber. Mas Raka, diminta ikut ke kantor untuk klarifikasi atas dugaan penipuan investasi online." Raka diam, tak melawan. Ia hanya memandangi lencana itu sebentar, lalu mengangguk. "Boleh saya ambil jaket dulu? Di luar pasti dingin." Tak ada amarah, tak ada panik. Tapi dalam hatinya, perasaan bercampur aduk. Bingung, sedih, dan sedikit kagelit-todong. Di kantor polisi, Raka duduk sendiri di ruang interogasi. Ia dipaksa menjawab pertanyaan berulang. Apakah Anda memang pendiri investanku.id? Apakah benar Anda memegang dana investor pribadi tanpa izin OJK? Mengapa tidak pernah menyertakan nama asli di profil platform? Apakah Anda tahu ada laporan kehilangan dana sebesar 1,2 miliar rupiah? Raka merasa seperti terseret dalam pusaran kebohongan yang tidak ia buat. "Saya memang pendirinya," jawabnya pelan. "Tapi saya bukan penipu. Semua dana transparan. Platform kami open ledger. Tidak ada 1 rupiah pun yang saya ambil untuk kepentingan pribadi." Namun polisi hanya mencatat dengan wajah tanpa ekspresi. Sementara itu, media mulai berubah sikap. Headline pagi itu berbunyi, "Viral pendiri startup ternama terlibat kasus penipuan, hero atau penjahat. Investanku ID diduga belum terdaftar. DIOJK, apakah ini skema Ponzi gaya baru?" Komentar netizen mulai berubah. "Tuh kan, feeling gua gak enak dari awal." Makanya jangan gampang simpati sama orang cuma karena kisah sedihnya viral. 83 juta, nggak masuk akal kalau beneran dari kerja keras. Raka membaca semua itu dari balik layar kaca ruang pemeriksaan. Ponselnya sudah disita. Tapi polisi membiarkannya melihat siaran TV yang menyajikan dirinya sebagai monster berjubah sederhana. Sore hari, seseorang mengetuk ruang interogasi. Seorang wanita paruh baya masuk, berjilbab, berwajah tenang, dan membawa map tebal. "Mas Raka, saya..."
pengacara dari LBH Cakra. Kami dikirim oleh seseorang yang ingin membantu Anda, ujarnya lembut. Siapa? Tanya Raka, masih bingung. Wanita itu tersenyum tipis. Kami belum boleh menyebutkan namanya, tapi dia bilang, bantu anak itu. Dia bukan orang biasa. Raka menatap kosong ke depan. Ia mulai menyadari ada kekuatan yang bergerak di balik semua ini. Sementara itu, di gedung pusat Bank Bintang, sebuah rapat tertutup sedang berlangsung. Kita harus pastikan dia jatuh, ucap seorang pria botak berkacamata, direktur utama bank. Kalau publik tahu kita pernah menolak dia, mempermalukan dia, dan sekarang dia jadi saingan dengan investanku, image kita hancur, seorang manajer marketing menambahkan. Lagi pula, kompetitor kita sudah mulai bergerak bantu dia diam-diam. Ada kemungkinan besar, kalau Raka bebas, justru dia bakal dibela massa lebih besar dari sebelumnya. Malamnya, setelah lebih dari 10 jam pemeriksaan, Raka dibebaskan tanpa bukti kuat. Tapi di luar kantor polisi, sudah menunggu puluhan wartawan dan mikrofon menyodok ke wajahnya. Mas Raka, benarkah Anda menipu investor? Anda merasa jadi korban atau pelaku? Siapa sebenarnya Anda? Raka tak menjawab. Ia hanya menatap ke arah langit, di mana bulan purnama bersinar lemah di balik awan. Tiba-tiba satu suara perempuan terdengar di tengah kerumunan. Dia bukan siapa-siapa, tapi juga bukan orang biasa. Semua menoleh. Sosok itu muncul dari bayang-bayang. Wanita muda, berpakaian sederhana, tapi berwibawa. Langkahnya pelan, matanya tajam. Ia berdiri di samping Raka dan menggenggam lengannya pelan. Perkenalkan, katanya lantang. Saya Tiara Aulia, pemilik saham terbesar Investanku.id dan calon istri Raka Fahreza Hidayat. Sekejap, kamera berkilatan, kerumunan terdiam, dan untuk pertama kalinya, wajah Raka menunjukkan keterkejutan nyata. Bab ini berakhir dengan Raka berdiri berdampingan dengan Tiara, wanita yang selama ini bersembunyi di balik layar. Mereka saling pandang dalam diam. Raka sadar, dunia belum selesai mengujinya. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia tidak sendiri. Pagi itu langit mendung, dan Raka tahu, badai itu akhirnya benar-benar datang. Ia baru saja menutup pintu kontrakannya saat dua pria berjas rapi mendekat. Salah satu mengeluarkan ID dan berkata tegas, "Kami dari kepolisian siber. Mas Raka diminta ikut ke kantor untuk klarifikasi atas dugaan penipuan investasi online." Raka diam, tak melawan. Ia hanya memandangi lencana itu sebentar, lalu mengangguk. "Boleh saya ambil jaket dulu? Di luar pasti dingin." Tak ada amarah, tak ada panik. Tapi dalam hatinya, perasaan bercampur aduk. Bingung, sedih, dan sedikit kagelit-todong. Di kantor polisi, Raka duduk sendiri di ruang interogasi. Ia dipaksa menjawab pertanyaan berulang. Apakah Anda memang pendiri Investanku.id? Apakah benar Anda memegang dana investor pribadi tanpa izin OJK? Mengapa tidak pernah menyertakan nama asli di profil platform? Apakah Anda tahu ada laporan kehilangan dana sebesar 1,2 miliar rupiah? Raka merasa seperti terseret dalam pusaran kebohongan yang tidak ia buat. "Saya memang pendirinya," jawabnya pelan. "Tapi saya bukan penipu. Semua dana transparan. Platform kami open ledger. Tidak ada 1 rupiah pun yang saya ambil untuk kepentingan pribadi." Namun polisi hanya mencatat dengan wajah tanpa ekspresi. Sementara itu, media mulai berubah sikap. Headline pagi itu berbunyi, "Viral pendiri startup ternama terlibat kasus penipuan, hero atau penjahat. Investanku.id diduga belum terdaftar. DIOJK, apakah ini skema Ponzi gaya baru?" Komentar netizen mulai berubah. "Tuh kan, feeling gua nggak enak dari awal." Makanya jangan gampang simpati sama orang cuma karena kisah sedihnya viral. 83 juta, nggak masuk akal kalau beneran dari kerja keras. Raka membaca semua itu dari balik layar kaca ruang pemeriksaan. Ponselnya sudah disita. Tapi polisi
membiarkannya melihat siaran TV yang menyajikan dirinya sebagai monster berjubah sederhana. Sore hari, seseorang mengetuk ruang interogasi. Seorang wanita paruh baya masuk, berjilbab, berwajah tenang, dan membawa map tebal. Mas Raka, saya pengacara dari LBH Cakra. Kami dikirim oleh seseorang yang ingin membantu Anda, ujarnya lembut. Siapa? Tanya Raka, masih bingung. Wanita itu tersenyum tipis. Kami belum boleh menyebutkan namanya, tapi dia bilang, bantu anak itu. Dia bukan orang biasa. Raka menatap kosong ke depan. Ia mulai menyadari ada kekuatan yang bergerak di balik semua ini. Sementara itu, di gedung pusat Bank Bintang, sebuah rapat tertutup sedang berlangsung. Kita harus pastikan dia jatuh, ucap seorang pria botak berkacamata, direktur utama bank. Kalau publik tahu kita pernah menolak dia, mempermalukan dia, dan sekarang dia jadi saingan dengan investanku, image kita hancur, seorang manajer marketing menambahkan. Lagi pula, kompetitor kita sudah mulai bergerak bantu dia diam-diam. Ada kemungkinan besar, kalau Raka bebas, justru dia bakal dibela massa lebih besar dari sebelumnya. Malamnya, setelah lebih dari 10 jam pemeriksaan, Raka dibebaskan tanpa bukti kuat. Tapi di luar kantor polisi, sudah menunggu puluhan wartawan dan mikrofon menyodok ke wajahnya. Mas Raka, benarkah Anda menipu investor? Anda merasa jadi korban atau pelaku? Siapa sebenarnya Anda? Raka tak menjawab. Ia hanya menatap ke arah langit, di mana bulan purnama bersinar lemah di balik awan. Tiba-tiba satu suara perempuan terdengar di tengah kerumunan. Dia bukan siapa-siapa, tapi juga bukan orang biasa. Semua menoleh. Sosok itu muncul dari bayang-bayang. Wanita muda, berpakaian sederhana, tapi berwibawa. Langkahnya pelan, matanya tajam. Ia berdiri di samping Raka dan menggenggam lengannya pelan. Perkenalkan, katanya lantang. Saya Tiara Aulia, pemilik saham terbesar Investanku.id dan calon istri Raka Fahreza Hidayat. Sekejap, kamera berkilatan, kerumunan terdiam, dan untuk pertama kalinya, wajah Raka menunjukkan keterkejutan nyata. Bab ini berakhir dengan Raka berdiri berdampingan dengan Tiara, wanita yang selama ini bersembunyi di balik layar. Mereka saling pandang dalam diam. Raka sadar, dunia belum selesai mengujinya. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia tidak sendiri. Keesokan harinya, dunia digital geger. Potongan video konferensi pers singkat yang menunjukkan Tiara Aulia, CEO muda dan misterius dari Investanku.id, menyebut Raka sebagai calon suaminya, telah ditonton lebih dari 12 juta kali dalam semalam. Tapi, yang membuat geger bukan hanya pernyataan cinta Tiara, melainkan satu kalimat lanjutan yang diucapkannya dengan tenang, namun mengguncang. Raka Fahreza Hidayat bin Bambang Sutradikara. Dan hanya dalam hitungan menit, mesin pencari mulai bekerja. Warganet menemukan siapa Bambang Sutradikara, sosok yang selama ini menjadi legenda dunia usaha Indonesia. Seorang konglomerat low profile, pemilik jaringan restoran ternama, pengusaha properti lintas negara, dan mantan menteri era reformasi yang dikenal anti korupsi. Publik ternganga. Tunggu, jadi Raka itu anaknya pengusaha legendaris? Kenapa dia hidup kayak orang susah? 843 juta itu cuma receh buat dia dong. Di sebuah ruang tamu rumah besar bergaya kolonial di daerah Cikini, seorang pria tua duduk diam sambil menyaksikan televisi. Wajahnya tenang, penuh kebanggaan yang ditahan. Seorang pembantu mendekat dan berbisik, "Bapak, Mas Raka di TV lagi." Bambang Sutradikara hanya menjawab pendek, "Dia sudah waktunya keluar dari bayanganku. Biarkan rakyat mengenalnya dengan caranya sendiri." Sementara itu, di kantor pusat Investanku.id, Raka duduk di sebuah ruangan kecil bersama Tiara. "Aku gak siap semua orang tahu siapa aku," ucap Raka lirih. Tiara menggenggam tangannya. "Tapi kamu juga gak bisa terus-terusan ngumpet. Dunia ini jahat, Rak. Kalau kamu gak berdiri buat dirimu sendiri, mereka bakal terus dorong kamu jatuh."
Raka menatap keluar jendela. Wajahnya masih lelah, tapi kini ada sesuatu yang baru di matanya. Keberanian. Kembali ke masa lalu. Raka kecil tumbuh di rumah megah. Tapi sejak SMA, ia menolak fasilitas keluarga. Ia pindah ke Jogja, sekolah di SMA negeri biasa, lalu kuliah sambil kerja serabutan. Semua itu bukan karena pemberontakan, tapi karena perjanjian diam-diam dengan ayahnya. Kalau kamu ingin mendirikan usaha sendiri, kamu harus belajar jadi orang biasa dulu. Turun ke bawah. Rasakan sendiri jadi karyawan, jadi pelanggan kecil, jadi orang yang disepelekan. Dan Raka menjalani itu. Ia pernah jadi barista, driver ojol, kasir minimarket, bahkan buruh pabrik sementara. Semua pengalamannya itu dia catat dalam buku kecil yang sekarang menjadi core value dari investanku. Melayani tanpa memandang rupa. Dan kini, semua itu menjadi nyata. Raka menggelar konferensi pers. Kali ini ia tidak pakai jaket lusuh atau topi belel. Ia mengenakan kemeja putih bersih, celana panjang hitam sederhana, dan duduk tenang di depan kamera. Saya Raka Fahreza, Hidayat, ucapnya. Dan selama ini saya memang menyembunyikan identitas saya, bukan untuk menipu, tapi untuk memahami dunia dari bawah. Saya bukan korban, saya bukan pahlawan, saya hanya anak muda yang percaya bahwa pelayanan harus berlandaskan rasa hormat, bukan asumsi. Ia diam sejenak. 43 juta yang saya tarik kemarin bukan unjuk kekayaan. Itu bentuk kemarahan saya sebagai pelanggan yang dipandang rendah hanya karena baju saya tak bermerek. Media dan publik akhirnya terpecah dua. Sebagian kagum, sebagian tetap sinis. Namun yang pasti, bank tempat ia dulu dihina kini kena audit dari OJK. Beberapa pegawai yang melecehkan pelanggan pun diberhentikan. Dan investanku.id justru mendapat limpahan simpati dan investasi besar dari rakyat kecil. Malam itu, Raka duduk di teras kantor barunya. Ia melihat selembar uang 1.000 yang dulu ia temukan tercecer di trotoar waktu masih kerja jadi tukang, bersih-bersih. Tiara datang dan duduk di sampingnya. Masih mau hidup sederhana? Tanyanya menggoda. Raka tertawa kecil. Bukan soal sederhana atau mewah, tapi soal mengingat dari mana aku datang dan kemana aku mau pergi. Dan malam itu, di langit Jakarta yang berkilauan oleh lampu gedung pencakar langit, seorang pemuda yang pernah dipanggil miskin oleh penjaga bank telah membalikkan semua persepsi dengan satu hal sederhana. Harga diri.